Career Care itu singkatnya dia adalah konsultan karir buat anak muda. Ikigai itu simpelnya apa yang lu suka, ketemu apa yang lu bisa. Logistik ini masih belum jadi industri tujuan utama buat siapapun. Business is not for everyone, bro. Leader is a mentor. Oke. Jadi bisnis itu utamanya nggak cari duit, bro. Nah ini agak aneh. Nah, ini aneh. Ini menarik. Gitu. Itu dari segi bisnisnya. Ya. Kalau dari segi keluarga mendukung nggak sih sejujurnya? Alhamdulillah bro ya. Jadi alhamdulillah ini dapat keluarga yang nggak aneh-aneh ya. Alhamdulillah ini termasuk juga anak soleh yang lagi di sini. Ini nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan anak solehnya. Ini ya salah satu rezeki yang menurut gua priceless. Jadi punya istri yang luar biasa, support dari awal ya. Jadi nggak pernah sekalipun tuh nggak pernah sekalipun istri itu ngelarang-larang gitu kan. Ngasih advice for sure, gue nanya gitu kan gimana, tapi selalu support apapun yang gue rencanain, yang gue lakuin gitu. Itu blessing sih for me. Punya keluarga yang support, punya istri yang support, punya anak yang selalu kurota ayun, doanya selalu gitu. Gue nggak pernah stres, lu lihat kayak gitu. Gimana gue bisa stres kan? Jadi bener. meeting di rumah, pulang bercanda sama dia udah. Healing lagi cukup, nggak perlu ke Bali, tidak perlu ke Paris, tidak. Saya cukup melihat dia. Nah, sayang yang di kamera nggak lihat kelakuannya. Nanti itu sih bro. Gitu. Nah, terus bagi waktunya dengan keluarga tuh gimana tuh? Oke, good question. Ini mungkin terdengar agak filosofis gitu ya, dan agak kontradiktif dengan seorang pebisnis gitu. Nah, bisnis itu utamanya nggak cari duit bro. Nah ini agak aneh. Nah, ini aneh ya. Ini menarik nih guys. Ini harus dicermati nih kata-kata berikutnya. Betul. Karena buat gua akhirnya gua sadari bahwa duit, rezeki itu satu memang sudah diatur, yang kedua, dan itu eventually gitu akan datang kalau memang kita gerak gitu. Fokusnya digerak. Nggak usah, karena gini, kalau kata Ustadz ya, dan gue yakinin juga gitu. Rezeki itu sudah ada di langit, kita tinggal perlu jemput. Satu, yang kedua, nggak usah mikirin hasilnya, karena itu bukan part kita. Jadi nyambung ke pertanyaan lu, jadi gue nggak terlalu ngoyo bro. Yang ada di kepala gue, yang penting gimana caranya gue bisa, karena bootstrap ya, karena timnya masih belum banyak, masih banyak yang gue handle sendiri, ya gue harus kerja cerdas. Jadi dengan waktu yang sedikit mungkin, gue bisa menghasilkan yang semaksimal mungkin buat bisnis gue. Nah, fokusnya lebih ke sana. Jadi bisa dibilang kalau secara waktu gitu ya, nanti mungkin bisa diwawancarai anak gue ya, cukup lah gitu. Waktu pembagian untuk hobi juga ada kan, tadi main bola jalan terus. Hobi juga jalan. Kadang-kadang naik motor bareng anak. Naik motor pasti bareng anak. Ya, gitu. Karena kan biasanya kalau yang apalagi masih bootstrap tuh, wah kadang-kadang nggak pulang-pulang gitu kan, jadi Bang Toib. Nah itu makanya tadi kan kalau fokusnya ke sana doang pasti begitu. Nah gue nggak mau. Biasanya orang gini kan, wah gue kerja keras sekarang, pokoknya gue nabung banyak duit. Nanti kan ini kan juga untuk kebahagiaan anak. Jadi nanti kalau sudah gede gue bisa kasih duit ke anak banyak, kasih fasilitas dan seterusnya. Mereka lupa anak-anak itu ada generasi emasnya gitu. Once ini sudah lepas bro. Wah sayang banget. Ini satu sayang, yang kedua ya even nanti ketika lu punya waktu udah nggak akan sama lagi. Banyak banget gue punya temen yang kayak gitu. Mereka nyesel karena terlalu kerjanya terlalu keras, force it banget. Mereka melewati masa-masa anak pertama, akhirnya ya nggak seberapa dekat sama ayah, sama anaknya, sama ayahnya gitu. Padahal kesehatan mental anak itu sangat ditentukan oleh kedekatan mereka sama ayah. Jadi bagi waktunya buat gue nggak terlalu ada masalah, karena gue nggak terlalu ngoyo banget ya. Kalau kerja nggak terlalu istilah ambi banget gitu kan, untuk harus pokoknya target tahun depan rumah pindah kemana gitu misalnya. Kan ada mungkin tahun depan punya gudang yang baru misalnya gitu. Gue pengen sebagai manusia biasa ya, bisa gue berkembang pengen, tapi ada momen-momen yang kalau ini lewat bersama keluarga, bersama anak tuh nggak bisa diulang untuk yang kedua kalinya gitu ya. Dan gue selalu percaya ya, kita nggak usah terlalu pede, nggak usah terlalu
so confidence bahwa rezeki itu apapun yang kita dapat itu karena usaha kita, bukan, bro. Sama sekali bukan. Jadi ya tadi usaha kita itu menjadi salah satu penyebab aja. Nah, makanya gue nggak mau ngoyo. Orang ngoyo nggak ngoyo hasilnya udah ditentuin, bro. Bener nggak? Kan semua percaya. Tadi kita ulang sedikit ya. Mengenai pembagian waktu dengan keluarga. Yes. Boleh nih diulang sedikit nih, Ca. Ya, jadi kalau gue selalu prioritas utama, ini gue ya teman-teman ya, mungkin ada yang berbeda. Kalau gue family always come first. Di tapi kan kita kerja buat keluarga, iya. Tapi kalau lu jadinya kerja terus ngelupain keluarga juga, ya what's the point gitu. Kita kerja kan gitu. Jangan sampai saking niatnya lu pengen bagian keluarga, tapi akhirnya jadi nggak punya waktu buat keluarga. Ya percuma juga kerja kita gitu. Karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh yang paling mahal itu kan waktu, bro. Itu nggak bisa diulang sama sekali kan. Jadi orang punya 24 jam, tapi momen 24 jam ini bersama keluarga ini yang sebenarnya penting banget nih. Begitu lu lewat gitu ya, apalagi sekarang ada anak yang masih kecil ya, begitu lewat masa emasnya, you're finished. Jadi terus berarti gimana Cak solusinya? Berarti harus santai ya nggak usah terlalu diforsir gitu menurut gue. Ya lu tetap kerja kayak biasa, tapi ingat juga bahwa lu tuh dibutuhin di keluarga gitu. Lu prioritas utama tuh harus di sana, karena even itu bisnis, apalagi lu kerja sama orang, kalian itu cuma buat yang di atas itu you're just a number. Once you resign, even once you are dead, sebulan kemudian lowongan posisi lu nongol, betul. Nggak peduli kok. Jadi yang nangisin lu, yang peduliin lu tuh keluarga lu. Jadi jangan sampai malah kebalik prioritasnya, bro. Itu yang penting. Nah, ini berarti masih ada related, karena kan memang Mas Restu ini lebih fokus ke family. Nah, gimana caranya membagi dengan kantor dalam hal leadership atau pembagian tugasnya nih gimana nih? Jadi kalau sama gue gini, gue selalu percaya leader is a mentor. Jadi leader is a mentor. Leader is a mentor. Another keywords yang kita pelajari lagi. Yang kadang-kadang ini yang sering gue temuin juga ya, gue nggak bilang kesalahannya, tapi mungkin ketidakefektifan gitu. Banyak orang di luar sana, banyak bos, manajer, leader di luar sana itu pengen ngerekrut orang jadi. Padahal there's no such thing like a perfect candidate. Kalau mau rekrut gitu ya, ini kebetulan gue juga ada di dunia itu. Nggak ada, perfect candidate itu nggak ada. Yang ada kita pilih yang paling mendekati kriteria, and then kita develop orangnya. Sama kayak nikah lah, bro. Kita kan dulu kan punya tuh kriteria cantik, tinggi, kaya, bla bla, banyak banget kan. Makin di sini kan, yang ini nggak apa-apa deh, kalau nggak terlalu cantik nggak apa-apa deh. Oh, nggak kaya banget juga nggak apa gitu kan. Akhirnya kan gitu kan. Kita ada banyak adjustment, ada banyak kompromi yang kita lakukan. Nah, jadi leader itu juga harus kayak gitu. Itu kita fokusnya how to develop our team to be a better person every single day. Itu aja. To be develop our team to be a better person every single day. Itu yang selalu gue fokusin, itu selalu gue lakuin. Karena once itu terjadi, bro, kita kerjanya sangat nyaman sekali. Jadi makanya gue dulu waktu gawe juga terkesannya kayak nggak ada kerjaan. Karena fokus gue di 2 bulan, 3 bulan awal itu develop tim. Jadi ada masa-masa di mana gue bener-bener agak nempel terus sama mereka gitu ya. Nah, once gue lihat mereka sudah bisa jalanin tugasnya dengan baik, ya kita monitoring helikopter view yang jalan gitu ya. Nah, itu yang harusnya dijalin oleh leader. Jadi kita nggak harus, kadang-kadang kan kebanyakan leader tuh kecenderungannya kalau orang nggak oke diganti langsung gitu kan. Nah, akhirnya kan harus training dari awal lagi. Nah, fokusnya harusnya tadi gimana bikin pinter tim lu agar nanti ketika ada pekerjaan yang sama dia mau lakukan gitu ya, lu udah nggak perlu ngajarin lagi dari awal. Mereka sudah bisa melakukannya dengan mandiri. Nah, kalau udah mandiri kan lu bisa fokus ke
Karena fokus utama leader pebisnis itu adalah how to grow your business. Itu penting banget. Itu nomor satu. Nomor satu tuh, grow your business. Grow your business. Bukan terlihat besar ya. No. Bukan terlihat, tapi actually your business is grow. Kan berarti kan ngomongin fungsi kan sales kan banyak kan, yes. Bertemu orang, kolaborasi dan lainnya. Itu fungsi utamanya seorang leader dan seorang pebisnis, ownernya gitu ya. Nah, the rest, let your team do the rest. Nah, ini biasanya penyakitnya para bisnis awal UMKM gitu, itu kadang-kadang kecenderungannya mereka untuk percaya sama orang itu sulit, bro. Ya. Karena mereka ngebangun dari awal kan. Ini gue juga rasain dulu waktu di Karika. Gue pernah dulu bahkan ngedesain flyer gue sendiri, kontak pembicara gue sendiri, karena gue belum percaya sama tim gue. Nah, tapi semakin gue nggak percaya, semakin orang ini nggak develop. Kan orang tuh nggak, skill itu kan skill sama knowledge beda kan. Knowledge itu lu tahu, skill lu bisa. That's two different things ya. Two different things. Lu tahu doang, belum itu lu bisa. Belum tentu bisa melakukan yang mengerjakan. Exactly. Nah, untuk bisa kan berarti harus dikerjain kan, bro. Nah, kadang-kadang tadi, loh, nanti kalau dikerjain salah, ya itu resiko orang ngerjain ya udah pasti salah, nggak mungkin perfect. Nah, lu manage the risk, kalaupun ada kesalahan ya lu develop tim lu biar nanti lu kasih tahu kan. Rata-rata dimarahin doang, nggak dikasih tahu yang bener gimana, ya nggak pinter-pinter nih orang. Nah gitu. Nah, fokusnya bikin develop orang biar pinter. Semakin pinter tim lu, semakin nyaman kerja lu. Itu prinsip hidup gua. Develop the people, gimana caranya orang di bawahnya tuh bisa pinter, jadi pekerjaan tuh bisa lebih tenang dan lebih nyaman. Lebih nyaman. Makanya gue ada 3 brand, ada 3 bisnis, masih bisa motoran bareng. Motoran bareng juga sama anak. Hobi jalan, keluarga jalan. Gue main bola pun juga bisa sama anak. Gue bawa terus. Anak gue bawa, istri gue bawa. Jadi jalan dua-duanya. Gitu. Jalan dua-duanya, bisnis jalan, keluarga juga jalan. Hobi juga jalan. Nah, cara memanage ekspektasinya itu gimana? Nah, ekspektasi terkait bisnis atau terkait apa nih? Terkait bisnis. Misalnya terkait bisnis maupun terkait tim yang lagi dibangun. Ini kan tadi kan kita bicara dengan tim. Kan nggak semua orang bisa langsung mencernanya dengan cepat kan. Tiap orang, tiap individu tuh punya, they have their own style, they have their own caranya masing-masing. Nah, ini cara memanage ekspektasinya terhadap tim maupun terhadap bisnis sales gitu. Kalau ekspektasinya orang, gue nggak bisa cawe-cawe ya, bro ya, karena they have their own mind gitu. Tapi kalau gue pribadi, I rarely have expectation to people. Gue jarang banget berekspektasi apapun ke orang. One of the key of maintaining your mental health juga menurut gue, karena di situ letaknya awal mulanya kehancuran sama kestresan lo itu dari ekspektasi itu. Dari ekspektasi, Kenapa gue nggak berekspektasi sama orang terlalu tinggi? Karena satu, itu something yang gue nggak bisa kontrol sama sekali hasilnya. Hal yang di luar kontrol kita lah ya. Betul. Yang kedua ya, gue selalu belajar, mau seyakin apapun kita sama orang itu, mau ini orangnya mau presiden, mau menteri, sekjen PBB, Superman, anything, as long as he is entitled as a human, selama dia manusia, makan nasi, ya mungkin nggak makan nasi, makan burger kali ya, kalau orang luar ya. Ya lemah juga, bro, sama kayak kita. Vulnerable juga menurut gua. Rapuh juga, masih punya keterbatasan juga. So, ya berangkat dari situ gua nggak pernah punya ekspektasi terhadap manusia. Sama manusia, sama tim, apalagi sama tim, karena gua nggak bisa expect mereka cintanya tuh secinta gua sama bisnis gua. Nggak bisa. Nggak bisa kita, lu kenal sama Saga gitu ya. Lu kenal 2 hari, 3 hari, lu cinta banget sama Saga, melebihi cinta gue sama Saga. Nggak bisa, karena bukan anak lu, gimana kan. Jadi yang paling punya kewajiban untuk ngegedein Saga ya gue, as his father gitu kan. Nah, sama di company, di bisnis juga begitu. Kita nggak bisa ekspektasi mereka untuk kita kerja sampai malam, gue kirim jam 12 malam pun gue tetap kirim invoice misalnya gitu ya, gue tetap kirim penawaran. Kita minta teman tim kita juga gitu, nggak bisa. Betul. They are not own your business. You're not sharing your profits to them. You're not sharing your stocks to them. Kan jangan expect aneh-aneh, karena ya kalau mereka punya
sense of belonging setinggi itu, ya mereka bisnis, nggak jadi karyawan lu. Yes. Gitu tuh. That's different. Nah, ini sebenarnya ini Panjang saya daging semua ini kalau kita bahas mungkin bisa jadi seri-seri berikutnya nih. Jadi nggak kita bahas semuanya. Siap. Cuman ada nggak nih planning ke depannya tuh mau seperti apa? Nggak perlu dijabarin panjang, cuman di spill aja sih. Spill, ke ya. depannya mau kayak gimana nih? Kalau yang di satu-satu kali ya. Ya, Jadi satu-satu. satu-satu yang di Sportisi, gue rencana mau bikin SSB nanti buat junior. Jadi karena kebetulan juga anak juga senang main bola, gue lihat juga ya pengen berkontribusi di sepak bola Indonesia gitulah ya. Tapi mulai dari yang level ya, dini ya, yang paling dulu dini ya. nanti insya Allah ada kita kolaborasi juga dengan salah satu coach yang ya cukup punya nama dan cukup punya track record yang bagus gitu ya. Itu yang akan kita bikin nanti dalam waktu dekat. Di Career Care ini ada satu signature program baru yang nanti rencana ke depan akan gue coba konsisten untuk doing public training, namanya Employee Development Program. Kita udah ketemu formulanya, kolaborasi sama HIPMI juga, Ya. sama teman-teman di HIPMI gitu ya. Dan ada beberapa plan juga ke depan untuk bisa unlock beberapa profesi yang kita memang sudah punya di Milestone. Karena Career Care itu kan rencananya dia akan jadi rujukan orang-orang kalau mau berkarir, kalau mau jadi apapun. Fokusnya banyak ke non formal gitu ya. Jadi mau jadi, saya misalnya jadi barista, mau jadi TikToker, mau jadi YouTuber, dia punya rujukan how to-nya itu ke Career Care gitu ya. Di Task Force, ya insya Allah doain kalau teman-teman ya, kalau lancar ya akan ada kita akan bukan geser ya, karena Task Force itu juga dibangunkan awalnya memang akan jadi tech company juga ya. Jadi ini lagi proses untuk fundraising lah ya. Jadi open for investment atau angel investment atau VC mungkin open? Sedang proses. Jujur. Sedang proses. Jadi sedang proses. Ini menarik nih. Sedang proses, tapi kita sekarang ini demi menjaga visinya agar tetap sesuai dan lurus gitu sesuai dengan awal. Sementara waktu sih hanya angel investor aja yang kita terima gitu. Karena kalau visi takutnya ya gue nggak bilang betul, gue nggak bilang semua visi jelek, tapi kan ya you know kan, karena fokusnya nanti ke duit gitu. Nah gue nggak pengen, kita mau fondasinya kita mau kencengin, kita mau benerin dulu nih gitu. Jadi fokusnya nanti benar-benar bisnisnya walaupun startup tapi making money, nggak cuma valuasi tapi ada benar-benar actually making money betul. Itu. Wow, ini menarik banget. Nih saya daging semua kalau nonton dari awal sampai akhir. Daging, ini juga daging ya. Daging semua ini. Daging semua. Tapi terakhir, yes. Nih Mas Restu, ada nggak pesan atau kata-kata atau kalimat buat teman-teman yang sedang berpikir kira-kira pengen jadi pengusaha tuh gimana? Oke. Your words for orang-orang yang pengen jadi pengusaha. Ini gue kemarin kebetulan habis sharing-sharing juga di BIMTech-nya DPRD Merauke. Quotes ini gue taruh di salah satu slides materi gue juga. Dan menurut gue kalau lu memang pengen bisnis gitu ya, menurut gue ini cukup relevan quotesnya. Ini gue nggak tahu quotesnya ini dari mana, tapi kalau lu search di Google tuh tulisannya African proverb. Ini nggak tahu siapa yang pertama kali ya. Gue yakin lu juga udah pernah sering dengar. Quotesnya berbunyi, if you wanna go fast, go alone. Go alone. But if you wanna go far, go together. To go together. Jadi buat teman-teman yang pengen bisnis ya, bisnis kan pengen panjang ya, pengen sustain ya. Trust people. Lu tuh punya keterbatasan. Sejago-jagonya lu, sehebat-hebat temannya lu. Orang tuanya bagaimanapun supportnya pasti ada keterbatasan. Even lu punya privilege, lu tuh punya keterbatasan. Yes. Ask for help. Ask for people to help you. Jadi keterbatasan lu itu harus dilengkapi oleh orang lain agar lu bisa sustain, lu bisa panjang. Dan lu bisa lama bisnis lu bertumbuh gitu. Jadi kalau sendirian pasti gue yakin banget akan ada masa lu capek, akan ada batasannya ya, limitasinya, ada akhirnya exhausted kan, akhirnya give up dengan mimpi kita. Nah makanya penting banget tuh punya partner. Kalau orang sekarang bilang kolaborasi. Collapse. Ya. Ya.
So itu aja teman-teman, ini menarik banget. Nantikan lagi seri-seri berikutnya bersama Mas Restu Wicaksono. Saya tutup, izin pamit. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you, bro.